Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lorong Horor. Jangan lupa untuk subscribe channel Lorong Horor, menekan like, dan memberikan komen jika Anda sekalian terhibur setelah mendengarkan kisah fiksi horor karya Gamal Komandoko yang berjudul Tumbal Tolak Gendruwo. Paiman, seorang sopir bis malam di perusahaan otobus atau PO Rejeki Jaya, merasakan kesedihan yang mencabik-cabik kesadarannya. Lelaki yang bertubuh gendut dengan perut yang buncit menggelambir yang membuatnya dipanggil Maman Gendong itu mengalami kejadian aneh, mengherankan, sekaligus menakutkan yang berkenaan dengan Ridwan. Ridwan merupakan keponakan sekaligus kernet Maman Gendong. Peristiwa itu terjadi tadi pagi sekitar jam 7:30, beberapa saat setelah mereka tiba di Pulbis Rejeki Jaya setelah membawa penumpang dari Jakarta dan menurunkannya di terminal. Mereka menikmati hidangan selamatan yang diadakan perusahaan bersama para awak bis lainnya di ruang makan perusahaan. Hidangan selamatan itu diadakan Bu Wati, pemilik perusahaan otobus tempat mereka bekerja, sebagai wujud syukur dan bonus kecil perusahaan karena para awak bis telah selamat dalam perjalanan pergi dan pulang. Semua berjalan wajar seperti biasanya, hingga Ridwan yang makan dengan lahap itu mendadak memegang dan mengurut-urut lehernya sendiri dengan tangan kirinya. Berulang-ulang ia melakukannya, seperti ia mengalami kesulitan untuk menelan makanannya yang tersangkut di tenggorokannya. Ridwan lalu meraih gelas kosong, mengisinya dengan air putih dari teko plastik di depannya. Ia langsung menenggaknya, namun itu tidak juga menghilangkan kesulitan menelan yang ia alami. Perhatian Maman Gendong dan para awak bis di ruang makan itu langsung tertuju pada Ridwan. Maman Gendong sempat bertanya dengan wajah serius, "Wan, kamu kenapa?" Ridwan menjawab sambil tetap mengurut-urut lehernya sendiri. "Aku susah menelan, Le. Makanan ini seperti tersangkut di tenggorokanku, Le." "Kamu keloloten?" tanya Maman Gendong lagi. Ridwan mengangguk lalu batuk-batuk. Ia terus batuk-batuk hingga tubuhnya terbungkuk-bungkuk. Bergegas kemudian ia menuju tempat bak sampah di pojok ruangan. Ia berusaha memuntahkan kembali makanan yang telah dimakannya. Tapi usahanya itu tidak membuahkan hasil. Maman Gendong telah berusaha membantu meringankan keadaan Ridwan dengan memijit punggung dan leher Ridwan. Namun usaha Maman Gendong itu juga tidak membuahkan hasil. Ridwan tetap merasa makanan itu susah ditelannya, tersangkut di tenggorokannya. Ridwan juga nampak kesulitan bernafas. Maman Gendong nampak cemas. Begitu pula dengan para awak bis lainnya. Maman Gendong lalu meminta Saiful, rekan sesama sopir, untuk meminjam mobil kantor. Kata Maman Gendong, "Ful, kita bawa Ridwan ke IGD rumah sakit, biar langsung ditangani medis." Saiful mengangguk lalu bergegas keluar ruangan dengan ditemani kernetnya yang bernama Bejo. Maman Gendong lalu memapah Ridwan dengan iringan pandangan cemas dan prihatin dari para awak bis yang masih di ruang makan perusahaan itu.
Kecemasan Maman Gentong dan para awak bis Rejeki Jaya ternyata beralasan. Baru beberapa saat mobil kantor yang dikemudikan Saiful itu meninggalkan pul bis, Ridwan menghembuskan nafas terakhirnya. Warga desa Sidomaju, desa tempat tinggal keluarga Ridwan dan juga Maman Gentong, tidak hanya sangat terkejut, melainkan juga sangat keheranan setelah mengetahui penyebab kematian Ridwan karena makanan yang dikunyah Ridwan tersangkut di tenggorokannya alias keloloden. Maman Gentong yang pada dasarnya gembeng atau cengeng menangis terseduh-seduh di depan mayat Ridwan yang terbujur kaku di ruang tamu rumahnya, diselimuti jarik terbaik milik Bu Asih, ibu Ridwan, yang tak lain kakak kandung Maman Gentong. Sementara Pak Sartono, ayah Ridwan, hanya terdiam. Ia duduk di atas lantai, menyandarkan punggungnya pada dinding, seraya memandangi jenazah anaknya dengan bola mata berkaca-kaca. Berulang-ulang Maman Gentong menyebut-nyebut nama Ridwan sambil mengelus-elus wajah keponakannya itu. Ia seperti masih sulit percaya. Kemarin sore keponakannya itu masih bersamanya di Jakarta. Lalu sepanjang malam tetap bersamanya, menjadi navigatornya dalam perjalanan semalaman. Tadi pagi Ridwan masih makan hidangan selamatan dengan lahap di ruang makan perusahaan. Tapi siang menjelang sore ini Ridwan telah terbujur kaku, tak lagi bernyawa. Maman Gentong merintih dengan air mata bercucuran. Walah Wan, tega-teganya kamu ninggalin Pak Lemu ini toh Wan. Di setiap proses persiapan pemakaman, baik ketika proses mensucikan jenazah, menyolatinya, hingga akhirnya menguburkan jenazah Ridwan di dalam liang kuburnya dengan menghadapkan jenazah Ridwan ke arah kiblat, selalu saja Maman Gentong mengiringinya dengan tangis dan rintian. Maman Gentong benar-benar merasa sangat kehilangan sosok keponakan tersayangnya itu. Bahkan ketika lubang kubur Ridwan itu mulai ditimbun dengan tanah, Maman Gentong jatuh pingsan karena tidak kuat menahan rasa sedihnya. Malam hari sekitar jam 8:30, Rejo Widagdo, mbah kaum desa Sidomaju, memimpin acara zikir dan tahlilan hari pertama untuk arwah Ridwan, diikuti sekitar 30 orang warga desa. Baru juga Mbah Rejo Kaum, begitu ia biasa dipanggil warga desa Sidomaju, menutup acara zikir dan tahlilan itu. Wulan, putri sematawayang Buwati, datang dengan ditemani Mbok Surti, pembantu setia keluarga Buwati. Melalui Wulan, Buwati menyatakan turut berbela sungkawa dan menyerahkan uang duka serta uang santunan untuk pengadaan berbagai ritual tradisi adat dan keagamaan yang dilakukan keluarga mendiang Ridwan. Mereka juga membawa roti bolu dalam kardus dalam jumlah yang banyak, cukup untuk zikir dan tahlilan serta upacara yang dilakukan setelah 3 hari kematian Ridwan. Maman Gentong yang menjadi perwakilan keluarga menerima uang duka dan uang santunan dari Buwati. Roti bolu dalam kardus lantas dibagikan kepada orang-orang yang turut dalam acara zikir dan tahlilan itu, sementara sisanya disimpan Bu Asih di dalam rumah. Buwati yang sedang berada di Jakarta
juga menelepon langsung Maman Gendong. Selain mengucapkan turut berbelasungkawa, Buati minta kejelasan kronologi kematian Ridwan. Maman Gendong yang sengaja mengeraskan volume melalui speaker HP-nya hingga bisa didengar seluruh warga yang mengikuti acara zikir dan tahlilan itu, menjelaskan kronologi kematian Ridwan. Begini juragan, waktu makan hidangan selamatan tadi pagi, Ridwan mendadak keloloten atau susah menelan karena makanannya tersangkut di tenggorokannya. Ia lalu batuk-batuk dan mencoba memuntahkan makanan yang telah dikunyahnya. Tapi tidak bisa juragan. Lantas terdengar suara Buati dari seberang telepon HP. Maman Gendong melanjutkan ucapannya. Saya dengan Saiful dan Bejo lalu membawa Ridwan ke rumah sakit. Tapi Ridwan belum sempat mendapat pertolongan medis karena telah meninggal beberapa saat setelah meninggalkan pulbis juragan. Maman Gendong kembali menangis. Ia seperti tak peduli sedang bicara dengan juragan tempatnya bekerja dan diketahui warga desa yang masih berada di rumah orang tua Ridwan itu. Hening sesaat, hanya terdengar isak tangis Maman Gendong. Ya sudah dong, aku bisa ikut nangis kalau kamu nangis seperti itu, kata Buati. Agak tegas suaranya. Sebelum menutup teleponnya, Buati berjanji sepulang ia dari Jakarta 3 hari lagi, ia akan ke rumah keluarga Ridwan untuk langsung menyatakan rasa bela sungkawanya. Wulan dan Mbok Surti pamit karena Wulan akan berangkat ke Jakarta tengah malam nanti. Maman Gendong menghapus air matanya. Bagaimanapun besarnya musibah yang harus dihadapi keluarga Ridwan, Maman Gendong masih bisa bersyukur karena mempunyai juragan yang sangat peduli dengan karyawannya. Juragan yang bersedia membantu kesusahan keluarga karyawannya. Beberapa orang warga desa Sidomaju sependapat dengan Maman Gendong. Sementara Mbah Rejo Kaum hanya terdiam sambil perlahan mengangguk-anggukan kepala. Tiga hari setelah Ridwan meninggal, warga desa Sidomaju berkeyakinan arwah Ridwan masih berada di rumah orang tuanya itu sebelum akhirnya mencari jalan keluar yang termudah untuk meninggalkan keluarga dan rumahnya. Itulah pentingnya selamatan Nelung Dino atau selamatan 3 hari yang diadakan keluarga Ridwan. Mbah Rejo Kaum kembali memimpin acara zikir dan tahlilan pada acara Nelung Dino itu. Sekitar 40 orang warga desa Sidomaju turut dalam acara itu. Sekitar 1 jam acara itu berlangsung dan diakhiri doa yang dipimpin Mbah Rejo Kaum. Suasana khusyuk di malam itu mendadak terusik oleh suara salam dari luar pintu rumah Pak Sartono. Assalamualaikum. Segenap orang di rumah Pak Sartono itu langsung serempak menjawab, Waalaikumsalam. Seketika mereka menoleh ke arah orang yang mengucapkan salam itu. Seketika itu pula kegemparan besar terjadi. Pak Sartono sangat terkejut lalu mendadak jatuh pingsan. Begitu pula dengan Bu Asih. Sementara Maman Gendong hanya terdiam dengan bola mata membelalak besar-besar. Beberapa orang warga membelalakkan mata.
Mulut mereka melongo, sementara sebagian lainnya malah berlarian tunggang langgang ke bagian dalam rumah. Mereka seperti tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sebagian dari mereka terlihat menepuk-nepuk pipi dan mencubit kulit tangannya sendiri untuk memastikan mereka tidak sedang bermimpi. Itu semua terjadi karena orang yang datang dan mengucapkan salam itu Ridwan. Ridwan nampak lelah, wajah dan tubuhnya kotor, rambutnya acak-acakan, sementara baju dan celana panjangnya sobek-sobek. Ia nampak bingung dan keheranan melihat ada acara tahlilan di rumahnya, dan mereka terlihat takut-takut serta berusaha menjauhi dirinya. Mbah Rejo Kaum yang nampak tetap tenang itu berjalan perlahan menghampiri Ridwan yang masih berdiri di depan pintu rumahnya. Bibir kaum desa Sidomaju itu nampak komat kamit, kemudian ia mengucapkan salam kepada Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbah Kaum, jawab Ridwan. Mbah Rejo Kaum tanpa ragu-ragu langsung memeluk Ridwan, mengajaknya masuk ke dalam rumah dan menyuruh Ridwan duduk di sebelahnya. Mbah Rejo Kaum seperti ingin menunjukkan kepada segenap warga desa di tempat itu bahwa Ridwan yang mereka lihat itu adalah Ridwan yang sesungguhnya. Tetapi warga desa di tempat itu masih tidak percaya, mengingat keberadaan mereka di rumah Pak Sartono itu untuk menghadiri acara selamatan 3 hari meninggalnya Ridwan. Mbah Rejo Kaum meminta orang-orang di tempat itu untuk kembali duduk. Ia akan meminta Ridwan menceritakan apa yang terjadi dengan dirinya agar orang-orang di tempat itu yakin jika sosok anak muda itu adalah Ridwan yang sebenarnya. Meski takut-takut bercampur penasaran, warga desa di rumah Pak Sartono itu menuruti permintaan Mbah Rejo Kaum. Mereka duduk bergerombol agak menjauh dari Ridwan, sementara Ridwan nampak semakin bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi berkenaan dengan dirinya itu. Wan, kata Mbah Rejo Kaum sambil menepuk-nepuk punggung Ridwan. Ceritakan apa yang terjadi dengan dirimu. Ridwan pun bercerita dengan wajah tegang dan takut-takut hingga suaranya terdengar bergetar. Ridwan masih ingat, 3 hari lalu ia keloloden saat makan di ruang makan perusahaan. Maman Gendong, Saiful dan Bejo membawanya ke rumah sakit. Saiful yang mengemudikan mobil perusahaan itu. Beberapa saat setelah meninggalkan pulbis, ia merasa lehernya dicengkeram makhluk hitam menyeramkan dan ia dilemparkan keluar mobil. Ia jatuh berguling-guling dan terhenti setelah tubuhnya membentur batu besar di depan lubang besar menyerupai mulut gua. Makhluk hitam dengan mata merah bernyala-nyala itu memaksa Ridwan memasuki gua. Ridwan sangat terkejut bercampur takut setelah memasuki gua. Pintu gua itu tidak terlalu besar, namun di dalamnya sangat luas, seperti tidak terbatas. Keadaannya sangat menakutkan. Segalanya di tempat itu berwarna campuran antara hitam dan mayoritas berwarna merah, tak ubahnya warna nyala api yang menyala-nyala. Ridwan melihat ada satu bangunan besar yang belum selesai dibangun. Ia sekilas melihat orang-orang hilir mudik membawa kubus-kubus seperti batako yang membara dan bernyala-nyala.
Orang-orang itu membawanya dengan kedua tangan telanjang tanpa alas apapun. Mereka tampak berusaha keras menahan kesakitan, meski tak urung suara teriakan kesakitan mereka terucap dan cambuk bernyala api di ujungnya langsung melecut tubuh mereka hingga mereka melolong kesakitan. Ridwan yang sangat ketakutan itu melihat pemegang cambuk berujung api itu adalah makhluk-makhluk besar hitam dengan mata bernyala-nyala sangat menyeramkan. Mereka terus melecutkan cambuknya dan meminta orang-orang itu untuk terus bekerja. Tiba-tiba Ridwan merasakan dorongan sangat kuat pada tubuhnya yang membuatnya jatuh terguling-guling ke depan. Ia dipaksa untuk bergabung dengan orang-orang di tempat itu dan langsung melakukan kerja paksa untuk mengangkuti kubus-kubus seperti batako yang sangat berbau namun tidak panas membara. Entah berapa lama Ridwan bekerja, tidak ada petunjuk waktu di tempat itu. Setiap saat dirasanya sama keadaannya. Tidak ada pagi, siang, sore, atau malam. Ia dipaksa untuk terus bekerja dan cambuk berapi akan menerpa tubuhnya jika ia berusaha mengambil sedikit waktu untuk beristirahat. Ridwan juga tidak dibolehkan untuk bicara, mengeluh, atau berteriak kesakitan jika ia terkena cambuk api. Cambukan berulang-ulang akan diterimanya jika ia berani melakukan larangan itu. Ridwan dan orang-orang di tempat itu diberi kesempatan untuk minum dan makan. Air minum mereka ambil dari suatu tempat yang mirip mata air. Mereka harus buru-buru meraup dengan kedua telapak tangan dan meminumnya, karena air itu sebentar kemudian akan berubah menjadi air panas dan berbau sangat menyengat. Apa makanan yang disediakan untuk Ridwan dan orang-orang di tempat itu? Kotoran bercampur belatung yang diletakkan di atas batu-batu pipih. Orang-orang yang bersama Ridwan terpaksa memakan sesuatu yang sangat menjijikkan itu, karena tidak ada sesuatu yang lain yang bisa mereka makan, kecuali Ridwan. Sementara Ridwan memilih untuk minum saja dibanding harus mengisi perutnya dengan makanan yang sangat menjijikkan itu. Ketika tengah mengambil air minum itu, secara tak sengaja Ridwan melihat dua orang yang sangat dikenalnya. Keduanya adalah Joko Kancil dan Kuncoro. Mereka dahulu sama-sama bekerja di perusahaan otobus atau PO Rejeki Jaya, sama-sama menjadi kernet seperti dirinya. Ridwan ingat, Joko Kancil meninggal dunia 4 tahun lalu, sementara Kuncoro meninggal 2 tahun lalu. Ridwan benar-benar tidak menyangka bertemu dengan dua teman sekerjanya dulu itu di tempat yang sangat mengerikan itu. Ridwan bertanya dalam hati, apakah ia telah mati dan kini berada di neraka? Pertanyaan itu terus bergaung di benaknya tanpa sekalipun berani ia ucapkan, termasuk kepada Joko Kancil dan Kuncoro. Penolakan Ridwan untuk memakan kotoran bercampur belatung itu membuat makhluk hitam mengerikan dengan mata bernyala-nyala yang terus mengawasinya itu menjadi murka. Berkali-kali ia melecutkan cambuk berujung api yang telak mengenai tubuh Ridwan dan memaksanya untuk makan kotoran bercampur belatung itu. Ridwan tetap menolak memakan kotoran sangat menjijikkan itu, meski ia sangat kesakitan terkena lecutan cambuk berulang-ulang.
Ia akhirnya merasa tak kuat lagi setelah beberapa waktu mendapat siksaan yang sangat menyakitkan itu. Ridwan pun bersiap mati. Ia lalu membaca istighfar, bersyahadat, dan bertakbir. Seketika Ridwan selesai bertakbir, terlihat bola putih berpendar-pendar yang melayang-layang, entah dari mana kemunculannya. Bola putih berpendar-pendar itu seakan menjadi perisai bagi Ridwan yang menangkis lecutan cambuk berujung api. Setiap kali bola putih berpendar-pendar itu terkena cambuk api, seketika itu pula bola putih berpendar-pendar itu membesar dan terus membesar hingga akhirnya menyelubungi tubuh Ridwan. Terlihat kemudian kilat berkerjap yang disikapi Ridwan dengan memejamkan mata, lalu menutup kedua telinganya ketika suara guntur terdengar menggelegar. Ridwan masih memejamkan mata. Ia merasakan keheningan sangat berbeda dengan keadaan yang ia hadapi semula. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka mata, ia tidak lagi berada di tempat mengerikan yang dipenuhi makhluk-makhluk hitam bermata merah menyala-nyala yang bersenjatakan cambuk api, melainkan di tempatnya semula sebelum ia dicengkeram makhluk hitam menyeramkan di dekat pulbis tempatnya bekerja. Ridwan mengakhiri ceritanya dengan penjelasannya. Dari tempat itu aku lalu berjalan kaki dari waktu maghrib tadi hingga akhirnya tiba di rumahku ini. Mbah Rejo Kaum kembali memeluk Ridwan dari arah samping. Ia lalu menjelaskan apa yang dialami Ridwan berdasarkan pengalamannya dulu ketika masih berkecimpung di dunia gaib sebagai dukun. Ya, sebelum ditunjuk sebagai kaum desa Sidomaju, Mbah Rejo Kaum berprofesi sebagai dukun yang cukup ternama. Konon, ia telah mengantarkan beberapa orang yang tergiur nikmatnya menjadi orang kaya secara instan melalui ritual pesugihan. Lantas, tepat di usianya yang ke-50, Rejo Widagdo bertobat, kemudian mendalami ilmu agama dengan tekun. 10 tahun kemudian, setelah ia bertobat, warga desa secara bulat menunjuk Rejo Widagdo menjadi kaum desa Sidomoyo setelah kaum desa sebelumnya meninggal dunia. Mbah Rejo Kaum mengatakan, jika kita dengar cerita Ridwan tadi, sepertinya Ridwan berada di alam pesugihan. Makhluk-makhluk besar hitam dengan mata merah bernyala-nyala itu sepertinya para gendruwo. Maman Gentong berdiri dan duduk di dekat Ridwan. Ia lalu berujar dengan wajah menyiratkan kemarahan. Mbah Kaum, jadi Ridwan, Joko Kancil, dan Kuncoro itu ditumbalkan? Mbah Rejo Kaum menjawab, kemungkinan besar seperti itu dong. Ia menjadi tumbal dari seseorang yang bersekutu dengan gendruwo. Alhamdulillah, Gusti Allah memberikan pertolongannya pada Ridwan hingga Ridwan bisa keluar dari alam pesugihan gendruwo itu. Maman Gentong langsung mengejar dengan pertanyaan susulan. Kurang ajar, siapa yang tega menumbalkan mereka itu, Mbah Kaum? Mbah Rejo Kaum menggeleng-gelengkan kepala lalu menjawab, secara pasti aku tidak tahu dong. Aku takut memfitnah jika aku menyebutkan nama.
Maman Gentong nampak masih sangat penasaran. Ia terlihat gemas, seakan-akan ingin menumpahkan kemarahannya pada sosok penumbal Ridwan, Joko Kancil, dan Kuncoro. Sementara orang-orang di tempat itu masih terlihat bingung dan takut-takut dengan Ridwan. Meskipun mereka telah mendengar sendiri cerita Ridwan dan juga penjelasan Mbah Rejo Kaum. Wardi, salah seorang warga, akhirnya memberanikan bertanya, Mbah Kaum, maaf, kalau Ridwan itu benar-benar masih hidup, lalu mayat siapa yang kita kuburkan 3 hari lalu? Banyak orang di tempat itu yang mendukung pertanyaan Wardi. Pertanyaan itulah yang sebenarnya terus berkecamuk di pikiran mereka. Mbah Rejo Kaum menatap Wardi dan Maman Gentong. Pertanyaan Wardi dan Gentong itu berhubungan erat. Jika kuburan itu dibongkar, kita akan tahu siapa atau apa yang sebenarnya dikuburkan di tempat itu. Nah, setelah kita tahu, kita insya Allah juga akan tahu siapa orang yang menumbalkan Ridwan. Maman Gentong seperti tak sabar langsung menyergah. Bagaimana cara mengetahui pelaku pesugihan itu, Mbah Kaum? Mbah Rejo Kaum terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Sesuai pengetahuanku, jika tumbal bisa keluar dari alam pesugihan, maka pelaku pesugihan genderuwo itu akan menggantikannya menjadi tumbal. Biasanya tidak berapa lama kemudian pelaku pesugihan itu akan mati dengan cara seperti yang dialami Ridwan. Malam telah larut. Namun, area pekuburan desa Sidomaju mendadak ramai didatangi warga desa. Beberapa orang perangkat desa dan seorang petugas Babinsa juga telah hadir. 2 petugas keamanan desa nampak sibuk mengatur warga yang ingin mendekati kuburan yang semula dipercaya menjadi kuburan Ridwan. 4 penggali kubur telah mulai bekerja. Tanah yang baru ditimbun 3 hari lalu itu belum memadat hingga memudahkan pekerjaan 4 penggali kubur itu. Sekitar 1 jam mereka bekerja, lubang kubur telah terbuka dan nampak di dasar kubur sesuatu seperti mayat yang terbungkus rapat kain kafan layaknya pocong. Pocong itu diangkat dan diletakkan di atas tanah datar yang telah disiapkan di sebelah kanan lubang kubur. Di hadapan orang-orang yang hadir di tempat itu, Mbah Rejo Kaum membuka kembali ikatan pocong yang sebelumnya telah diikatnya 3 hari lalu. Warga desa Sidomaju bergerak maju, ingin melihat langsung kejadian langka yang baru pertama kali terjadi di desa Sidomaju itu. 2 petugas keamanan desa berusaha mencegah, namun mereka akhirnya tak berdaya menghadapi desakan warga. Dan di hadapan mereka, Mbah Rejo Kaum membuka 3 lapis kain kafan hingga terbelalaklah mereka yang hadir setelah mengetahui bukan mayat Ridwan yang terbungkus kain kafan itu, melainkan gedebok atau batang pisang. Pak Sartono, Bu Asih, dan Maman Gentong penuh rasa syukur memeluk Ridwan. Maman Gentong kembali menangis
Setelah menyadari keponakan tercintanya itu benar-benar masih hidup, lolos dari alam pesugihan yang mengerikan. Sejenak kemudian terdengar suara telepon dari HP di saku celana Maman Gentong. Maman Gentong terkejut, buru-buru ia mengambil HP-nya. Sejenak ia membaca, lalu ia terima panggilan telepon itu dari Mbok Surti. Terdengar suara tangis dari Mbok Surti di seberang telepon. Maman Gentong menekan tombol speaker dan mengeraskan volume HP-nya. Tanyanya, "Ada apa, Mbok?" "Juragan Wati, dong," jawab Mbok Surti dengan suara panik. Maman Gentong tersentak, lalu kembali bertanya, "Kenapa dengan Juragan Wati, Mbok?" Sambil terisak-isak, Mbok Surti menjawab, "Juragan Wati meninggal dunia tadi maghrib, tong." "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un," sahut Maman Gentong. Ia sangat terperanjat hingga terdiam beberapa saat. Mbok Surti melanjutkan penjelasannya. "Sesuai rencana, Juragan akan pulang naik kereta api dari Jakarta malam ini. Sebelum berangkat, Juragan dan Neng Wulan mampir ke restoran. Nah, ketika makan itulah Juragan meninggal dunia, dong." Maman Gentong langsung menyahut sambil melirik Mbah Rejo Kaum yang berdiri di dekatnya. "Juragan Wati meninggal ketika makan?" "Iya dong, bener," jawab Mbok Surti. "Kata Neng Wulan, Juragan Wati meninggal dunia karena keloloten, dong." Maman Gentong benar-benar terkejut. Ia kembali terdiam beberapa saat dan tetap terdiam ketika Mbah Rejo Kaum menepuk-nepuk lembut punggungnya. Ia masih memegang HP dan mendekatkannya ke telinganya. Namun ucapan Mbok Surti berikutnya sudah tidak terlalu ia perhatikan lagi. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.